Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu peserta pelatihan merancang pembelajaran interaktif dengan Nearpod. Pada pertemuan kali ini kita akan sama-sama mengenal fitur-fitur yang terdapat di dalam Nearpod. Pertama, kita buka dulu Google Chrome, kemudian kita ketikkan Nearpod. Sehingga muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita klik yang ini, Nearpod make every lesson interactive. Kita tunggu beberapa saat sehingga muncul tampilan seperti ini. Karena sebelumnya kita sudah sign up, maka sekarang kita tinggal login. Caranya adalah pilih yang di Teachers, kemudian pilih yang Login. Kita tunggu proses login, kemudian kita tinggal login menggunakan akun Google kita. Klik Login with Google. Oke. Tinggal dipilih akun Google yang didaftarkan kemarin ya. Kita tunggu. Nah, ini adalah tampilan Nearpod kita. Sekarang di sini ada join a lesson ya. Ini kita tinggal memasukkan kode apabila kita ingin masuk ke pembelajaran milik orang lain. Kemudian di sini ada My Library ya. My Library ini adalah kumpulan dari pembelajaran yang sudah kita buat. Karena di sini kita belum membuat sama sekali pembelajaran, maka tampilan yang di sini masih kosong. Jika kita sudah membuat pembelajaran, maka di sini akan muncul pembelajaran-pembelajaran yang sudah kita buat. Kemudian di sini ada report ya. Report ini adalah laporan dari pembelajaran yang sudah kita share ke siswa, yang berisi laporan dari penilaian atau aktivitas dari kegiatan siswa. Kemudian di sini ada Nearpod Library. Nearpod Library adalah pembelajaran yang sudah dibuat oleh Nearpod. Hanya saja semua pembelajaran dalam bahasa Inggris, sehingga untuk Bapak dan Ibu yang sekolahnya menggunakan bahasa pengantar bahasa Inggris, ini cukup mudah jika kita menggunakan Nearpod Library. Kemudian yang di bawah di sini ada Teacher Resource. Nah, di Teacher Resource ini adalah bantuan bagi guru, di mana di situ ada live webinar, kemudian ada cara penggunaan Nearpod dan sebagainya, yang merupakan informasi umum yang mempermudah kita dalam penggunaan Nearpod. Kita beralih ke sebelah kanan. Di sini ada My Library. Ya, di sini yang search ya, kita bisa mencari pembelajaran yang sudah pernah kita buat. Kemudian di sini ada tampilan warna ungu, biru, dan hijau. Ini adalah pintasan ketika kita ingin membuat pembelajaran. Yang warna ungu ini adalah ketika kita ingin membuat board ya, board yang collaborate atau papan kolaborasi yang biasa digunakan untuk brainstorming atau apersepsi. Kemudian yang biru ini jika kita ingin membuat kuis berbasis game. Sedangkan yang warna hijau ini jika kita ingin membuat pertanyaan singkat berupa isian ya. Nah, sebenarnya kita juga bisa menggunakan fitur create yang di atas ini ya. Ini create. Kalau kita klik di sini akan muncul 3 bagian, yaitu lessons, video, dan Google Slide. Bedanya adalah ketika kita pilih lessons, maka kita bisa membuat beberapa slide dengan kombinasi.
yang bisa berisi video, kemudian aktivitas siswa, ya, kuis dan sebagainya. Untuk yang video ini hanya khusus untuk ke video saja, kemudian untuk Google Slide juga hanya untuk yang Google Slide. Oke. Kemudian kita akan lihat fitur-fitur yang lainnya. Caranya adalah kita bisa klik yang create, kemudian kita pilih yang lesson. Kita pilih yang lessons, klik, kita tunggu beberapa saat. Oke, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Di sebelah kiri ini yang berwarna biru ini adalah judul dari pembelajaran kita. Jadi nanti kita tinggal ketikkan judul pembelajaran kita. Kemudian yang berwarna biru lagi dari sebelah kanan ini size, ya. Size ini adalah menunjukkan ukuran berapa file lesson yang kita buat. Nah, karena kita ini free, maka terbatas sebesar 40 MB. Jika lebih dari 40 MB, maka lesson tidak bisa kita buat. Oke. Di sebelah kiri ini adalah tempat kita menambahkan slide, ya. Slide itu nanti bisa terdiri dari berbagai macam bentuk, mulai dari video, kemudian gambar 3D, live virtual dan lain-lain. Nah, yang di bawah ini adalah apabila kita ingin mengupload file berupa PowerPoint, kemudian PDF, gambar dan sebagainya. Sekarang kita akan coba apabila kita klik yang add slide. Oke, akan muncul dua, yaitu konten dan activities. Saya ulangi, akan muncul konten dan activities. Kita akan mulai dari konten. Di konten itu ada video, ya. Di sini adalah kita bisa memasukkan video dan membuat videonya menjadi interaktif. Artinya di dalam video kita bisa memasukkan pertanyaan, baik itu berupa pertanyaan isian singkat maupun pilihan ganda. Dan pertanyaan itu di dalam video. Dan kita juga bisa mengatur bahwa siswa harus menonton video dan menjawab pertanyaan tanpa bisa di-skip oleh siswa. Yang selanjutnya adalah di sini adalah slide. Kalau kita klik yang di sini nanti akan muncul template-template dari pembuatan slide. Kita tinggal ketikkan saja isi dari slide tersebut. Kemudian di sini ada web content, di mana apabila kita ingin memasukkan web tertentu, maka kita bisa menggunakan web content. Di sini selanjutnya adalah Nearpod 3D, ya. Ini cukup menarik, nanti Bapak Ibu bisa explore sendiri. Begitu diklik akan muncul pilihan-pilihan gambar 3D yang bisa dilihat secara jelas oleh siswa. Kemudian di sini adalah PET ini adalah laboratorium virtual, di mana untuk guru-guru IPA maupun matematika ini sangat membantu. Kemudian yang ini ada VR field trip, virtual reality field trip, di mana di sini kita bisa mengajak siswa ke suatu tempat, kemudian kita seolah-olah berada di dalam tempat tersebut. Kemudian di sini adalah kumpulan video dari BBC. Kita juga bisa melihat kumpulan video dari BBC. Kemudian di sini juga kita bisa menambahkan sway apabila kita mempunyai sway yang sudah kita buat di Office 365, bisa kita integrasikan di sini. Kemudian di sini ada slideshow. Slideshow ini apabila kita ingin menambahkan file PowerPoint yang sudah kita punya, kita bisa lewat dari sini. Kemudian di sini ada audio. Kita bisa menambahkan file audio ke dalam slide kita, dan terakhir adalah PDF viewer. Nah, ini merupakan semuanya adalah konten, ya. Kemudian untuk konten ini saya akan coba buka salah satu, yaitu Nearpod yang 3D. Kita coba buka, ya. Nearpod 3D, kita klik. Oke. Kita tunggu beberapa saat. Nah, di sini akan muncul gambar 3D.
Di sini terdapat beberapa kategori, ada staff pick, amazing place and thing, ancient times, environment, human body, dan mikroskopik. Misalnya kita pilih yang mikroskopik. Oke. Nah, di sini ada gambar sel hewan, bakteri, ya, dan sebagainya. Kita coba lihat yang di sini. Misalnya ini influenza virus, kita klik. Kemudian kita bisa preview, kita lihat. Tunggu beberapa saat. Nah, ini muncul gambar virus dalam bentuk 3 dimensi, di mana kita bisa memperbesar, ya, di zoom out, zoom in, ya. Kemudian kita bisa putar ke kanan, ke kiri, atau bisa kita geser ke kanan, ke kiri, maupun ke atas, ke bawah. Untuk zoom in, zoom out, kita bisa men-scroll mouse kita. Kemudian untuk memutar, kita bisa klik kiri, teman, kita tinggal putar ke kanan atau ke kiri. Untuk memindah atau menggeser, kita klik kanan, tinggal kita geser ke kanan atau ke kiri. Kalau gambar ini ingin kita masukkan ke dalam slide kita tinggal pilih yang down, ya. Karena ini saya tidak ingin memasukkan, maka saya close saja. Oke. Itu contoh untuk gambar yang 3D. Kemudian sekarang kita beralih ke activities. Kita klik yang activities. Di sini muncul beberapa pilihan menu. Yang pertama adalah time to climb. Ini adalah untuk kuis tetapi berbasis game atau gamifikasi, ya. Dimana ini bisa dilakukan apabila pembelajaran online secara langsung atau live, ya. Dimana setiap peserta berlomba untuk mencapai puncak gunung, ya. Siapa yang tercepat mencapai puncak gunung. Kemudian di sini ada open-ended question. Ya. Open-ended question ini pertanyaan isian. Kemudian ada matching pairs, ya. Matching pairs ini adalah menjodohkan, ya. Kemudian ada quiz. Nah, untuk quiz ini tipenya mirip seperti Google Form, ya. Kemudian ada lagi flip grid. Nah, khusus untuk flip grid di sini kita tidak bahas dalam pelatihan ini karena membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga sebenarnya untuk flip grid itu membutuhkan sesi pelatihan khusus. Kemudian di sini ada draw it, ya. Draw it di sini adalah siswa bisa menggambar atau menuliskan sesuatu di papan gambar. Selanjutnya di sini ada collaborate board atau papan kolaborasi. Di sini guru bisa memancing siswa dengan suatu pernyataan atau pertanyaan, kemudian siswa akan masing-masing akan menjawab. Seperti misalnya menempelkan kertas post-it, tetapi di sini secara elektronik, ya, secara online. Kemudian di sini ada poll, ya, fungsinya untuk polling, ya. Kemudian di sini ada fill in the blanks. Fill in the blanks ini adalah mengisi titik-titik. Yang terakhir adalah memory test. Memory test ini adalah tes ingatan, ya. Ini cocok untuk siswa SD atau TK. Baik, ini adalah konten maupun activities di Nearpod. Close. Apabila kita klik yang add slide. Oke, sekarang kita kembali ke menu utama Nearpod. Kita klik lagi di sini, ya. Klik. Kita tunggu beberapa saat, muncul kembali seperti yang tadi. Nah, selanjutnya di sini saya terangkan yang Nearpod Library. Apabila kita klik Nearpod Library, akan muncul lessons, pembelajaran atau video dari Nearpod atau yang sudah dibuat oleh Nearpod. Kita tinggal pilih subjeknya, materinya apa, bahasa Inggris atau matematika atau IPA atau sosial. Kemudian tingkatannya dari TK sampai SMA, ya. Hanya saja memang di sini masih menggunakan bahasa Inggris. Oke, kita kembali ke menu utama. Nah, sekarang kita coba lihat apa yang ada di Teacher Resource, ya.
Di Teacher Resource ini ada live webinar ya. Jika Bapak dan Ibu ingin mengikuti webinar yang dilakukan oleh Nearpod, ini ada jadwal-jadwalnya. Tinggal diklik saja kemudian mendaftar pada tanggal tersebut ya. Kemudian ada temanya, contoh pada tanggal 4 ini ada Nearpod for Beginner ya. Kemudian tanggal 5 ini ada plan, create and edit ya, merencanakan, membuat dan mengedit Nearpod, pembelajaran di Nearpod dan sebagainya. Ini Bapak Ibu bisa mengikuti webinar secara langsung. Kemudian ada juga di sini ada getting started video. Nah, di sini adalah mengarahkan kita ke video-video tutorial dalam mengerjakan atau membuat pembelajaran di Nearpod. Oke. Jadi untuk Teacher Resource itu intinya adalah membantu kita mengenal lebih jauh mengenai Nearpod. Baik, kita kembali ke menu awal. Oke, demikianlah fitur-fitur yang terdapat di Nearpod. Pada pertemuan berikutnya kita akan coba membuat pembelajaran dengan memanfaatkan beberapa fitur yang ada di dalam Nearpod. Baik, terima kasih.